Pertanyaannya pasti berkutat kepada kenapa emas nggak mau naik, padahal Powell memberikan sinyal atau aba-aba bahwa akan terjadi pemangkasan suku bunga. Oke, terkait dengan hal ini, kita harus cek terlebih dulu apa yang terjadi pada US dollar dan juga US Treasury Yield, dan juga akan kita compare dengan kejadian yang terjadi di bulan Juni. Ada apa ya? Oke, kita lihat berikut ini. Ya, inilah grafik dari US Treasury Yield dan kembali ditutup dengan bullish candle, teman-teman. Ternyata dia masih tetap ada upaya untuk melakukan penembusan di zona resisten, walaupun gagal ya. Kita asumsikan dia gagal dan belum terjadi kenaikan. Tapi dalam hal ini, kalau kita compare dengan candle sebelumnya yang berwarna merah, yang juga artinya bearish, lalu kemudian ditemani dengan yang hijau ini, seharusnya kita akan dapatkan kenaikan. Ini sudah hampir bisa dipastikan secara teknikal, teorinya seperti itu. Tapi satu sisi, kalau kita perhatikan dari trendline, dia tetap ada rejection di situ, fail untuk melakukan penembusan, maka candle hijau ini bisa saja diartikan sebagai inverted hammer, sehingga akhirnya yang berpotensi untuk terjadi adalah tekanan turun kembali. Nah, sayangnya, penurunan ini mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi atau berpotensi terjadi pada US dollar. Perhatikan di grafik DXY berikut. Kondisinya, dua candle berturut-turut adalah bullish, walaupun ada tail yang atas, tapi tailnya tidak terlalu panjang menurut saya. Sehingga kemungkinan potensinya masih tetap bisa mengalami retest resisten atau bahkan jauh lebih tinggi. Nah, oke, kalau begitu, kondisi ini nantinya kemungkinan akan ditentukan dari data CPI besok, atau mungkin juga nanti malam terkait dengan pidato Powell. Sayangnya menurut kami, kemungkinan potensi Powell hari kedua tidak akan terlalu menggigit, sehingga kita asumsikan bahwa kondisinya resisten bisa saja ditembus, walaupun tidak terlalu banyak ya, karena kemungkinan potensinya dia masih tetap akan bertahan di level resisten kedua, yaitu 105.50. Nah, kalau begitu kita juga harus waspada juga, karena bisa jadi apa yang kita sebut dengan kemiripan ataupun pengulangan, yang dimana kalau misalkan US Treasury Yield mengalami penurunan, of course itu akan sangat negatif untuk US dollar, sehingga dia juga punya potensi untuk penurunan. Tapi jangan salah, ada ketidakpastian politik yang masih membelenggu di sektor ataupun di sisi Eropa, sehingga kemungkinan potensinya menguntungkan sisi safe haven dari DXY ataupun US dollar. Oke, berarti perhatikan juga di grafik keempatnya kondisinya seperti ini. Yang terbaru adalah dia mengalami rebound, dan rebound itu masih tetap bertahan atau tertahan lebih tepatnya di zona resisten yang pernah atau yang kita mention sejak kemarin. Oke, berarti saya asumsikan ini kenaikan sementara dan kita belum tahu apakah masih ada kenaikan lanjutan atau dia sesuai dengan pergerakan yang kita inginkan atau kita harapkan. Kemarin kita mengharapkan adanya rejection di zona resisten, kemudian secara bertahap dia kembali turun menguji area support, lalu kemudian kalaupun terjadi sideway, ya anggap saja dia akan rebound kembali, karena kita asumsikan misalkan ini adalah double bottom ataupun rectangle. Berarti yang akan dibutuhkan berikutnya, mungkin dalam 2-3 kali kesempatan dia barulah nantinya akan menguji kembali, sehingga akhirnya didapatkan penurunan. Yang saya harapkan tentunya penurunan ini kaitannya dengan pola yang tercipta di bagian ini, teman-teman. Artinya bearish rectangle-nya cukup sepadan untuk terjadinya penurunan dari US dollar. Nah, tapi juga hati-hati. Bisa saja yang tadi saya sebutkan bahwa kita mungkin saja akan dapatkan double bottom. Itu dengan catatan retest support yang pertama kali, lalu kemudian dia rebound, dan retest resisten yang kedua kali malah dia tembus. Dan ini memerlukan area bisa dibilang 105.20 untuk ditembus. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti kita akan lihat mungkin posisinya akan berlawanan dengan US Treasury Yield. Karena satu sisi, US Treasury Yield masih bisa diharapkan terjadinya head and shoulder. Nah, kalau begitu, berarti mana kira-kira yang akan sangat mempengaruhi US dollar? Apakah US dollar yang mempengaruhi dari US Treasury Yield atau sebaliknya? Itu yang akan kita tunggu sampai nanti malam. Terkait dengan pergerakan harga emas, posisinya ini yang cukup menarik, teman-teman. Tolong perhatikan apa yang terjadi di medio bulan Juni yang lalu. Oke, saya perkecil grafiknya. Ini adalah yang terjadi sebelumnya. Jadi silakan perhatikan pola candle ataupun pola pergerakan di bagian ini. Kalau misalnya kita perhatikan secara kasat mata, ini mungkin ada kemiripan dengan apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Jadi saya asumsikan yang terjadi di sisi kiri atau di bulan sebelumnya itu juga copy paste yang terjadi pada bulan ini. Oke, perhatikan lebih lanjut. Posisinya untuk saat ini, kalau kita perhatikan dia masih berada di sisi resisten ataupun di sisi kenaikan. Apakah dia akan berlanjut naik? Belum tentu.
Bisa saja kenaikan ini bersifat sementara dan masih relatif tertahan. Oke, kalau begitu perhatikan yang ada di bulan Juni. Posisi yang sekarang ini terjadi adalah posisi yang ada di sini. Artinya kalau kita compare, ada memang kemiripan yang bentuknya sama. Ya, terkait dengan kemiripan tersebut, berarti saya harus gambarkan di sini, inilah yang terjadi dalam bulan Juni yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, posisinya hampir bisa dibilang mirip. Ya, kalaupun misalkan di bagian kiri, Anda bisa saja lakukan seperti ini. Gambarannya ini dengan swing high, swing low, dan persis dengan yang terjadi di bagian kanan atau di bulan Juli. Nah, inilah yang terjadi. Kenaikan, kemudian penurunan, lalu kemudian kenaikan kembali, dan sekarang ini dia mulai kenaikan. Jadi artinya di sini, bagian yang sedang terbentuk adalah di bagian ini. Maka dari itu, kalau misalkan perkiraan kami tepat, maka yang akan kita dapatkan selanjutnya adalah ini adalah harusnya penurunan. Tapi hati-hati, penurunan ini bisa saja lebih rendah atau sama dengan. Di kasus di bulan Juni yang lalu, dia kecenderungannya sama dengan bagian support sebelumnya. Artinya, kalaupun kita ambil sisi ekstrim penurunan, maka kemungkinan yang paling ekstrim dia akan turun sampai 2315 ataupun 2318. Tapi kalau kita asumsikan penurunan tersebut tertahan di zona support yang pertama, maka kemungkinan penurunan tersebut akan tertahan di kisaran 2332 sampai 2336. Atau dengan kata lain, support ataupun resistance psikologis sebelumnya 2336, 2340 itulah yang akan menjadi support penting untuk pertama kalinya. Nanti kita akan buktikan apakah zona ini akan ditembus atau justru terpantau dengan sangat cantik. Kalaupun ditembus, jangan khawatir karena support kedua bisa dibilang inilah support terakhir yang diharapkan akan mampu menahan gelombang tekanan turun. Sampai akhirnya dia secara bertahap mengalami kenaikan dan itu pula yang ingin kita saksikan berikutnya. Dan kalau misalkan tepat, berarti saya asumsikan penurunan hari ini disebabkan oleh koreksi teknikal yang masih berlanjut atau berpotensi berlanjut. Kemudian besok malam data CPI bisa saja mendorong dia mulai kenaikan, itu dengan catatan kalau ternyata CPI-nya menunjukkan lebih lemah. Jadi dalam hal ini saya mempertahankan sisi bearish terlebih dulu, dan asumsi saya adalah resisten area kuning ini masih tetap terlalu tangguh. Sebelum mungkin kalau misalkan dia berhasil tembus 61,8%, mungkin itu akan mengubah keadaan. Artinya Anda boleh switch strategi menjadi buy kalau misalkan area 61,8% di 2376 tersebut ditembus. Tapi selama dia masih tetap berada di bawah trendline dan juga di bawah 61,8%, maka indikasinya masih tetap dalam jalur penurunan. Dan kemudian kita juga bisa berharap di sini 2350 akan ditembus sebelum sampai data CPI besok malam. Nah, besoknya barulah nanti kita akan kembangkan kembali apakah memungkinkan dia memicu untuk demand di area 2336, 2340 atau justru menguji kembali 2318 sebelum akhirnya rebound secara bertahap persis dengan kejadian yang ada di bulan Juni. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan grafik daily-nya, berkali-kali saya sampaikan di sini posisinya adalah pullback ataupun retest support. Ini kaitannya dengan beberapa waktu silam, ini sudah pernah tembus area resisten dari triangle. Kalaupun misalkan kita asumsikan penurunan, saya sampaikan adalah penurunan sebagai koreksi dan masih kategori normal. Dan itu berarti posisinya 2325 sampai 2330 itulah zona support yang mungkin harus Anda waspadai. Selama tidak terjadi penembusan, maka pullback, lalu kemudian siap-siap demand yang akan mendorong dia kembali mulai kenaikan. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dari pound selling, keadaannya terbalik teman-teman. Posisinya adalah ditutup dengan bearish candle dan perhatikan 3 candle terakhir. Posisinya bullish, long bullish, lalu kemudian doji candle dan juga terakhir oleh bearish candle. Berarti 3 posisi, 3 candle terakhir itu adalah susunan dari evening star doji. Yang berarti bahwasanya hari ini kecenderungannya adalah untuk kembali mengalami penurunan. Ini juga dikaitkan dengan apa yang terjadi setelah dia gagal menembus zona resisten yang kita tentukan kemarin. Ini berarti juga ada potensi untuk swing low, bahkan memasuki teritori coklat kembali yaitu 1.2700. Dan itu berarti di grafik keempatnya, sengaja kalau misalkan kita lihat dari grafik daily-nya seperti demikian, mengalami penurunan, maka bukan mustahil, ini pun hanya kenaikan sementara, lalu kemudian dia mulai penurunan dan bisa saja menguji area orange yang berdekatan dengan 50% Fibonacci retracement 1.2730. Nah, berarti juga posisinya
pantulan itu akan maksimal di 50% real body long black candle sebelumnya. Oke, berarti pertahanan saya adalah tetap mengalami tekanan turun sebelum nantinya akan terjadi bullish kembali kalau misalkan 50% atau 61,8%-nya tidak ditembus. Nah, sementara itu, hal yang menarik adalah crude oil. Sampai saat ini dia mengalami penurunan. Oke, kita lihat. Beberapa waktu lalu, support pertama berhasil ditembus. Kemarin, support kedua berhasil ditembus. Dan kali ini pun dia bertahan di bawah area tersebut. Dan itu berarti pertahanan terakhir kita adalah 80.20. Dan ini akan sangat berbahaya, teman-teman. Level kritikal, apakah dia akan terjadi pembalikan atau malah terlanjut mengalami penurunan? Coba perhatikan teritori yang akan saya tunjukkan ini. Kondisinya, dari sisi harga, ini yang terjadi. Sejauh ini memang dia kecenderungannya higher low. Tapi perhatikan, mungkin saja dia akan lebih rendah atau sama dengan level supportnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi RSI, maka posisinya adalah lower high. Di mana kondisi tersebut berarti mencerminkan adanya potensi dari bullish divergence. Artinya lagi, kemungkinan siap-siaplah mungkin saja di teritori 80.20 ini akan terjadi pantulan dan itulah saatnya reverse melakukan buy. Ini kaitannya dengan strategi kita kemarin, teman-teman. Yang kita nantikan adalah posisi dari area coklat tersebut dan mungkin saja akan membentuk pola yang kita sebut sebagai inverse head and shoulder. Ini dengan catatan jangan sampai tembus di bawah area coklat dan itu berarti area maksimalnya ada di 80 atau 79.80. Kalau misalkan itu yang terjadi, berarti skenario sell sudah cukup dan akhirnya Anda bisa incar zona buy di 80.20 atau 80.00. Tapi ingat ya, stop loss harus digunakan untuk mengantisipasi potensi penurunan yang masih bisa berlanjut. Dan hati-hati, di malam hari ada inventory crude oil dari Amerika. Kalau ternyata datanya relatif menunjukkan permintaan yang lebih rendah, maka kemungkinan posisinya crude oil masih tetap bisa turun, tapi kalau misalkan permintaan yang lebih tinggi, maka kemungkinan crude oil berpotensi berbalik naik.